Teman-teman semua, kita itu mempelajari, mencoba untuk memperkenalkan Mhm. kepada semua masyarakat, baik pendidik maupun orang tua Mhm. yang mendampingi anak-anak, supaya mengenali inderanya Mhm. sebagai gerbang masuknya informasi ke otak. Ah, Jadi, iya. setiap indera kita itu akan Mhm. menerima, dia radar yang Mhm. akan menerima apapun yang terjadi di luar tubuh kita ini untuk kemudian dikirim sinyalnya ke otak. Nanti Yap. diproses di otak supaya otak Mhm. kemudian memutuskan untuk merespon. Nah, misalnya saya dengar tadi begitu pembukaan, disapa kan sama Suci, "Halo," gitu. Berarti audio saya menerima stimulus. Betul. Maka itu dengan cepat sekali diterima oleh otak, dikenali karena kita udah pernah ketemu ya, Suci. Jadi otak Betul. udah kenal otakku. Jadi otakku langsung Mhm. bisa ngebales lagi, "Hai Suci," gitu. Iya. Nah, itu proses yang luar biasa tuh kerjanya. Nah, gimana kita mengenali semua indera ini dan korelasinya supaya Mhm. kita jadi memahami profil anak-anak. Sebetulnya itu yang menjadi tujuan utama sesi Mhm. neuroscience terapan, terutama di sudah 3 pertemuan tiap Selasa. Betul. Di kalau pokoknya nyari neuroscience terapan di kelas bersama kita Selasa sore ke Selalu malam deh. bisa Selasa. Nah, Betul. ya. Nah, ya, pertemuan ini saya gabungkan. Jadi setelah kan orang kenalnya kalau indera tuh panca indera ya. Betul. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Tapi sebetulnya yang disebut dengan gerbang masuk nggak cuma 5 indera itu atau panca indera, Mmm. melainkan Mhm. ada 2 unsur lagi yang bentuknya sistem, artinya saling berkesinambungan. Yang pertama balance, Mhm. balance itu keseimbangan itu Balance. ya. Iya. Nah, dia berhubungan dengan si audio sama si visual yang kemarin Betul. kita udah bahas. Oh, itu Masih yang ingat mungkin ya. ya teman-teman ya, Iya. Jadi organ yang mengenali, yang menerima sinyal-sinyal perubahan, Mhm. dari posisi kiri kanan, depan belakang, atau muter, itu Mhm. adanya di atas rumah siput di belakang gendang telinga kita. Ya, Iya. itu organ vestibular kita di sana. Yang stimulusnya connect juga dengan 3 Mhm. pasang otot yang memegang bola mata. Bola mata. Iya. Nah, itu kan udah tuh ya, 2 itu kita kenali. Maka malam Mhm. hari ini digabung aja, kalau dipecah-pecah nanti bingung. Kita Betul. gabung si balance ini, Mhm. keseimbangan tuh ya. Kan Mhm. kalau kita memegang sesuatu nih ya, saya pegang Yap. benda ini misalnya. Lalu saya Mhm. pegang pakai 2 jari nih. Saya pegang pakai Iya. itu, kan jatuh kan? Tandanya nggak Mhm. seimbang. Tapi kalau saya Mhm. pegangnya benar, ya, Mhm. saya Mhm. pegangnya betul, itu dia Ya. bisa tetap diem. Itu tandanya saya berada Oh. di titik keseimbangan. Nah, kalau saya Mhm. ubah posisinya, Mhm. bendanya bisa jatuh nih karena keseimbangannya hilang. Ya, Oh, tuh kan. ya, betul betul Itu betul. juga tubuh manusia. Kalau tubuh manusia itu tidak ada otaknya, maka Mhm. jika terjadi perubahan posisi, ya bisa Mhm. jatuh. Oh, berarti Jadi begitu kalau kita kan tadinya berdiri tegak nih, lagi berdiri mhm. tegak, terus tahu-tahu lantai yang tempat kita berdiri atau kita berdiri di kursi atau di meja miring, Mhm. ya Miring. itu kita bisa Iya. jatuh dong Jatuh. gitu ya. Iya. Tapi apa yang membuat manusia itu jadi tidak jatuh? Yang membuat manusia menjadi tidak jatuh karena ototnya bereaksi. Bereaksi. Ototnya Itu bereaksi untuk mengubah mungkin refleks tangan ya? kita membuka. Nah, kalau disebut refleks itu namanya udah prosesnya. Oh, Jadi itu kalau loncat tuh. oh gitu. Sekarang lagi diceritain awalnya dulu. Oh gitu ya. Proses awalnya dulu, cerita awalnya. Mhm. Itulah neuroscience terapan. Jadi neuroscience terapan itu membedah langkah-langkah detail apa yang Mhm. terjadi supaya kalau kita menemukan perbedaan Mhm. atau kita pengen mengatasi sesuatu, kita bisa mencari salah satu bagian yang bisa diintervensi. Oh Kalau gitu. kita selalu loncat ke proses akhir, Mhm. maka kita tidak tahu apa masalahnya. Misalnya, Mhm. Suci atau classmates Mhm. sekarang diajak makan capcay.
terus berasa aneh. Kalau nggak pernah kenal garam, merica, air, sayur mayur, kemudian bumbu-bumbu ya, bawang putih, bawang merah. Mana tahu yang kurang atau yang lebih yang mana coba? Iya, betul. Taunya makan capcay, terus Iya. begitu nggak cocok di lidah, Betul. lalu habis itu apa? Nggak mau lagi mau capcay. Oh, Betul. itu yang disebut dengan proses instan. Oh, gitu. Jadi neuroscience terapan itu berkehendak pengen untuk menemani para pendamping anak semua supaya bisa menguraikan satu demi satu apa aja sih komponen pembentuknya, dari mana sih dia, kemana sih beloknya di otak, karena otak adalah organ yang mengendalikan dan mengolah ya, itu mesinnya kita bisa hidup deh. Itu ya. Jadi kenapa kita kemudian mengenali balance itu direspon oleh otot, dan otot yang merespon dan bekerja itu juga memberi info ke otak. Oh, gitu. Jadi bukan hanya gravitasi saja yang diterima oleh cairan di cincin vestibular yang membuat kita tahu bahwa hey ada yang nggak seimbang nih. Tapi otot-otot itu juga yang tadinya kita bertumpu, makanya kalau kita gempa tuh, hari ini ada gempa beruntun kan ya? Iya, betul. Nah, iya teman-teman tuh jadi bisa merasakannya. Kenapa? Karena getaran-getaran itu ditangkap oleh ujung-ujung saraf yang ada di otot. Nah, itulah proprioception. Oke, jadi semuanya itu berhubungan dengan dekat dengan yang biasanya dikenal sebagai indera peraba. Makanya kita satuin deh ke hari ini. Oke. Siap. Kita bisa lihat deh dari slide-nya Suci kalau gitu ya. Oke, siap. Kita buka dulu slide-nya. Nah, ini classmates ya. Jadi kita mesti ingat bahwa gerbang info bagi otak kita itu adalah indera, alatnya ya. Itu radarnya kita, dan itu dikenal sebagai organ-organ sensori yang nangkep sensor tuh kan. Oke, mari kita lihat di slide yang berikut. Oke. Kalau nontonnya pakai handphone pasti kelihatannya kecil banget nih ya. Iya. Coba. Kalau nontonnya pakai laptop lebih enak kali ya. Iya sih, kayaknya ini kalau pakai laptop lebih enak, karena ini saya sudah naikkan 88, saya coba naikkan lagi. Apa-apa, kalau bisa digedein ya, terus nanti kita deketin aja ke masing-masing gambar ya. Tapi teman-teman nih, kita lihat gambar yang besar aja dulu ya, yang ada di tengah. Yang ada di tengah itu, nah yang ada di tengah itu ya, gambar yang di tengah itu menceritakan bahwa otak kita itu menerima sinyal. Dia lihat ya dari mata, hati-hati, jalan di depan berlubang, gitu kan? Padahal kita lagi lari pagi nih, car free day, gitu. Nah, akibatnya karena mata kita melihat, kita mengubah arah kita. Nah, pada waktu kita mengubah arah atau mengubah sedikit kecepatan kita, atau terus kakinya kita juga menerima informasi, ada kerikil deh, gitu ya. Nah, itu semua adalah sistem yang disebut dengan proprioception. Jadi proprioception itu adalah aktivitas, bukan hanya satu organ, seperti panca indera. Kalau panca indera itu 5 organ, tapi kalau proprioception itu enggak ada satu organ tertentu. Dia merupakan sistem ya, keseluruhan berarti ya. Nah, kalau teman-teman intip-intip kecil-kecil dari jauh bisa kelihatan tuh ada gambar di sebelah kiri ya, ada gambar 3 orang yang wah kelihatannya badannya belok-belok tuh. Emang iya, itu adalah gambar orang yang di atas sejenis skateboard lah atau papan keseimbangan ya. Untuk bisa stabil itu dia mesti gerak terus. Nah, itu adalah aktivitas proprioception pada otot. Kalau gambar tengah bawah tuh ada contoh lain lagi tuh. Itu ceritanya orang bawa kantong kresek.
Habis itu kantong kroseknya ditambahin barangnya, ditambahin sama bendanya. Nah, akibatnya karena tambah berat, tangannya dia lebih turun deh. Nah, teman-teman, itu juga informasi yang diterima oleh otot dikirim ke otak. Itu proprioception. Jadi, tubuh kita ini sebetulnya penuh sekali dengan sinyal-sinyal ujung-ujung saraf yang terus akan mengirimkan informasi ke otak. Dan otak itu harus meresponnya. Meresponnya dengan nomor satu, tujuan utamanya safety. Menjaga tubuh ini supaya jangan sampai kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ya. Jadi antara otak dengan jaringan-jaringan jalur-jalur saraf ya, sampai ke otot-otot dan terutama yang di daerah persendian itu kerja keras banget setiap saat. Nih Suci manggut-manggut nih. Oh, Iya, itu juga udah ini kerja juga otak dengan otot tuh. Sedang Karena merespon, oh gue mendengarkan- paham. Iya, karena mendengarkan Ya. suara dari Bunda, mengerti Ya. ini berarti itu juga sensorinya jadi bekerja dan itu berarti bekerja, bukan ya? cuma auditori. Pada saat itu juga Suci sedang bekerja dengan proprioception-nya. Karena kalau Suci manggut-manggutnya terlalu seru, bisa-bisa hidungnya cium laptop tuh. Iya, jatuh. Tapi kan badannya Suci bisa tetap manggut-manggutnya biasa-biasa aja kan? Iya. Itu berarti informasi ke otaknya bagus karena si otot-otot di belakang kepala, di tengkuk, di bahu, di punggung, di perut, di paha itu seimbang kerjanya sehingga posisinya Susi bisa balance. Yap. Gitu ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Oke. Nah, kalau ini apa nih? Nah, ini lebih seru lagi. Jadi, dua gambar ini menceritakan tentang jenis-jenis ujung-ujung radar di taktil. Jadi, kita punya kulit, lalu pelapis antara kulit ke otot dan otot itu punya ujung saraf yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman ngomong panca indera, sebetulnya panca indera yang paling kaya itu adalah taktil. Karena dia nggak cuman peraba doang, tapi dia ada juga yang bertugas menerima suhu. Dia ada yang menerima raba halus dan perabaan besar. Yang raba halus itu yang menggerakkan bulu-bulu, terus dia seperti ngiket akarnya bulu-bulu kita. Jadi baru ada belum kesentuh aja, info itu udah nyampe di otak. Nah, cuman bedanya sendiri gitu ya, Bun? Beda ya, Suci ya. Kalau itu udah respon balik. Jadi rupanya dua hal yang Suci tanya itu selalu justru udah output. Sementara kita lagi ngebahas input. Oh iya, baru itu outputnya berarti ya. Oh, I see. Itu udah output ya, itu udah respon. Jadi teman-teman, kita ngebedah ke bawahnya lagi semenjak inputnya masuk. Nah, pada waktu kita misalnya nih sekarang kertas atau plastik deh. Yang paling bagus plastik jadi contoh. Plastik itu kalau kita lewatkan di kulitnya kita tanpa menyentuh tapi dekat sekali gitu. Itu sepertinya berasa udah ada yang sedang nyentuh. Karena si plastik itu dengan udara yang bergerak itu menggerakkan bulu-bulu halus di kulit kita. Bulu yang sangat halus, nggak selalu kita tuh bulunya kasar atau kelihatan mata semua gitu, enggak. Kita tuh pasti itu punya rangsangannya berarti ya, Bun? Itu stimulusnya ya, rangsangannya. Lalu begitu kita rasa bulu itu bergerak, bahkan kertas ataupun plastik itu belum menyentuh kita, tapi akar dari bulu-bulu itu sudah menerima info dan dikirimkan ke otak. Maka banyak orang yang punya ini tiap-tiap ujung sarafnya beda-beda nih dominan kekuatannya. Kalau yang ujung saraf yang megang bulu-bulu halus itu dominan sekali, kuat sekali, ini orang bisa-bisa dia lagi berdiri, terus dari belakang dia ada orang bergerak, dia udah tahu. Karena ada pergerakan udara. Dan pergerakan udara itu ditangkap oleh si bulu-bulu halus dari tubuh kita. Hebat kan Allah menciptakan manusia itu?
disiapkan supaya kita itu sebetulnya cukup sensitif menjaga diri kita. Kalau kita punya teman-teman yang mungkin ikut silat, ikut bela diri, tapi yang dibarengi dengan bela diri pengaturan napas yang sangat-sangat terlatih ya, seperti Merpati Putih gitu ya, Satria Nusantara ya. Nah itu Tai Chi, itu mereka meningkatkan sensitivitas ini. Sehingga seringkali dengan mata tertutup pun bisa bertarung. Betul. Ya, karena ujung-ujung sarafnya ini menjadi peka. Nah, selain si ujung saraf yang kita lagi obrolin yang nginget bulu itu tadi ya, itu masih ada yang lain-lain lagi tuh. Ada ujung saraf yang warnanya biru dan dia seperti pohon naik ke atas. Itu menyentuh sampai ke bawah kulit ya, hijau biru ya, Tosca. Itu untuk rasa sakit. Jadi kalau orang dicukur rambutnya nggak sakit karena sarafnya beda. Tapi kalau dicabut sakit. Tapi sakitnya beda karena sarafnya beda. Ya, lalu ada lagi tuh yang sampai di bawah kulit ya, yang bentuknya pohon lagi ya, punya cabang-cabang, itu untuk getar. Nah, teman-teman, untuk terima getaran ya seperti tadi kita terima getaran gempa, atau kalau Suci sekarang lagi duduk di situ, terus ujung kursinya ada orang kesenggol. Itu ujung saraf getar yang kerja untuk memberi info ke otak. Terus bawah sebelahnya lagi tuh tetangganya ya, ada yang cabangnya cuma 2. Ya, cabangnya punya 2 kepala ya. Cabang punya 2 kepala itu dia untuk stretch itu. Coba deh kalau tangan diangkat tinggi gitu. Ngulet. Nah, kalau ngulet tuh enak ya. Enak. Itu sarafnya beda lagi. Ya, jadi lalu saraf untuk temperatur beda dan posisinya di gambar yang sebelah kanan itu dia menceritakan lebih detail sedikit tentang posisinya. Lapisan kulitnya ya berarti. Lapisannya beda-beda kan? Jadi taktil itu sangat kaya. Maka teman-teman, kalau seorang anak itu tidak dibiarkan untuk berkenalan dengan perbedaan suhu, tidak pernah diusap, tidak pernah dipijat. Pijat sama usap beda. Kalau pijat itu cuman kena saraf-saraf yang di permukaan kulit. Tapi ujung-ujung saraf yang di dalam-dalam ototnya nggak kena. Jadi supaya ini semua bisa diaktifkan, jangan ada yang terlalu dominan satu, yang satu lagi nggak kerja. Ada orang yang nggak pernah rasa sakit tuh, katanya dianya dicubit nggak rasa. Badannya udah biru-biru nggak rasa juga. Tapi kalau kena panas rasa. Terus dia bilang kok aneh ya. Sekarang bisa bilang nggak aneh dong. Karena berarti ujung saraf sakitnya yang nggak kerja, tapi ujung saraf tekannya tetap bekerja, atau panas tetap bekerja ya. Nah, kita lihat slide berikutnya deh, Suci. Oke, siap Bunda. Oke, wah ini ada apa ini Bunda? Ini di masa bayi, bagian mana yang duluan bekerja? Pasti classmate semua pengen tahu dong. Kalau bayi udah semua belum sarafnya kerja, pelan-pelan classmates. Dia mulai bekerjanya dari bagian yang di tengkuk. Ini di foto bayi, gambar bayi desain ini ya. Itu ada tulisan kan, C4, C5, C6, C7, C8. C itu datang dari kata yang C dulu ya. Yang C itu datang dari kata cervical, artinya bagian leher. Leher yang belakang. Tulang belakang kita, vertebra kita yang di bagian leher namanya cervical. Nah, yang nomor 4, 5, 6, 7, 8 itu tugasnya menjadi saluran koneksi ke daerah yang ditunjuk tadi tuh. Ya, jadi yang misalnya C6 warna pink tuh itu untuk ke jempol. Ya, ke jempol sama
ke bagian tangan, tapi hanya sebagian ya dari tangan kita, Iya, iya. hanya bagian permukaan atas ini ya. Tapi kalau Oh, bagian ke dalam lagi udah lain tuh, 8 warnanya udah jadi punyanya hijau. C. Ada yang C5 ya. Malah Iya. kalau udah bagian daerah mau ketiak sama dada itu udah dari T. Kalau T itu di bawahnya C, itu namanya toraks. Ya, jadi Toraks. tulang belakangnya ada bagian cervikal dan ada bagian torakal ya, C sama T. Nah, Torakal. berarti pada bagian C sampai dengan T ini itu adalah bagian yang penting pada bayi untuk mengaktifkan taktil dan proprioception dia, sehingga nanti bayi juga berkembang waktu sudah usia sekolah bisa nulis, bisa mewarnai ya. Nah, untuk melatihnya itu karena posisinya di tengkuk, maka bayi-bayi kecil mulai dari usia 1-2 bulan itu mesti tengkurap supaya dia mendongak. Kalau bayi itu tengkurap lalu dia mendongak, atau posisi tengkurap dia angkat kepala sedikit terus dia bisa nengok kiri, nengok kanan ya, maka si saraf-saraf yang ada di daerah C-nya itu akan mulai teraktivasi, saling mengirimkan sinyal datang dan sinyal respon. Jadi Selain, tunggu dulu. Selain ya, tadi tugasnya dia kan sambil telungkup dia angkat kepala ya. Sambil dia tengok kiri, tengok kanan si bayi, itu dia sekaligus sedang menstimulus organ vestibular di belakang telinga. Masih plus lagi nih. Sambil dia lihat-lihat sekeliling, berarti dia sedang menstimulus otot pemegang bola mata dia. Maka bayi kecil tengkurap itu menjadi super penting, classmates. Jangan bayi digendang-gendong, harus ditaruh. Kalau kepengen punya anak pinter. Nah, kalau udah kadung gede gimana? Iya. Jika dia sudah keburu belajar jalan, udah susah dong disuruh tengkurap, males tuh, ya. Maka dia, keganggu bentar. Maka kita minta pada anak untuk belajar beraktivitas yang membuat dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Belajar dengan aktivitas tengkurap di lantai lalu main puzzle misalnya. Ditambah, mesti ditambah karena udah keburu udah gede kan. Ditambah bantuin dipijet. Oh, jadi penting juga ya untuk itu. Karena kan tadi ada saraf-saraf yang di permukaan kulit dan di ototnya yang mesti diaktifkan. Saraf itu dia seperti domino yang disusun, terus kalau jatuh prek jatuh semua tuh. Udah pernah belum main kartu yang disusun-susun? Terus habis itu ditoel. Iya, ditoel ujungnya terus jatuh semua. Bagusnya dia nggak berantakan loh. Dia jatuh dan dia numpuk ke tetangganya sehingga jatuhnya akan berurutan terus. Itu sampai dibuat menjadi salah satu keajaiban dunia, punya rekor muri, punya rekor dunia untuk orang-orang yang bisa nyusun terpanjang sedunia. Ya, yang efek domino berarti ya. Iya, itu namanya efek domino. Nah, sistem saraf juga begitu. Jadi teman-teman, classmates, ya, ini tolong mulai dari tengkuknya bayi ini dia mesti dipijat, diuyel-uyel. Kalau bahasanya kita ya, diuyel-uyel. Jadi diputer-puter. Kalau orang Jawa mungkin ada yang bilang diunyeng-unyeng. Apa deh bahasanya boleh. Ya, diberi tekanan di tengah-tengah pada tulang belakangnya. Tapi dikira-kira, jangan tekan kena tulang.
Tekennya cukup di bawah kulit saja sampai ketemu ototnya, ya. Jadi kita memancing kepala-kepala saraf di daerah itu supaya aktif, dan dia akan mulai mengirim sinyal ke otak, juga mengirim sinyal ke bawah, lalu dia mulai juga nyambungin sinyal ke arah bahu dan lengan. Bahu dan lengan. Ya, maka penting. Bunda boleh tanya nggak? Kan kita dulu suka ada ya di kita suka dilarang justru sama orang tua dulu. Kalau tidak boleh tengkurap gitu misalnya. Itu kenapa ya Bunda? Berarti apakah itu mitos? Nggak ada yang pernah larang tengkurap. Nggak ada yang larang tengkurap. Kalau dulu yang ada, nggak ada. Yang ada adalah ketakutan dari banyak orang tua muda untuk menelungkupkan bayinya, karena ada bayi-bayi yang kalau telungkup lalu tiba-tiba dia meninggal. Ya. Disebut sebagai sudden infant death syndrome. Itu terjadi hanya pada bayi-bayi yang lahirnya dengan bantuan, sehingga dia waktu ditelungkupkan tidak punya kemampuan untuk mengangkat kepala mendongak. Karena bagian servikalnya tadi itu C belum aktif. Bagian C itu sebetulnya aktif pertama kali waktu bayi itu proses lahir dan tengkuknya menyentuh tulang panggul depan ibunya. Jadi kalau bayi yang lahir dengan proses bantuan, misalnya dengan operasi, maka sedini mungkin masih merah pun, selagi dia dibasuh, dilap, atau lagi ditimang-timang, itu jari ibu boleh masuk ke tengkuk, lalu kasih getaran-getaran sedikit, supaya bayi itu bisa mengaktifkan ototnya untuk diangkat. Kalau enggak, maka dia akan tidur dengan hidung yang tertutup dengan alas tidur dia, nggak bisa napas, maka bayi meninggal. Tapi kalau bayi yang regular, normal, sehat, dia nggak akan pernah tidurnya nyungsep, karena dia pasti angkat kepala dia miring cari udara. Tapi bayi itu yang tidak bisa otaknya mengendalikan ototnya, walaupun dia pengen angkat kepala dia, tapi karena otak sarafnya dengan ototnya itu koneksinya lemah, dia nggak sukses angkat, ototnya nggak kerja, maka dia nyungsep. Dianjurkan latihan awal saat bayi baru lagi belajar angkat-angkat kepala dikit-dikit, proses tengkurapnya itu hanya dilakukan siang hari, pagi hari, di saat orang dewasa sekitarnya bangun. Kalau tidur malam nggak usah ditengkurapin. Tapi kalau kita lihat, tunggu belum selesai. Kalau kita lihat bahwa sejak awalnya si bayi itu punya kekuatan cukup. Jadi walaupun dia umurnya baru 3 minggu, 4 minggu, tapi kekuatan dia untuk angkat kepala udah ada, dan dia selalu udah bisa miring-miring. Bayi itu tidur malam tengkurap pun akan lebih nyenyak, ya, karena dia punya kekuatan pada otot-ototnya. Jadi ini penting sekali untuk mengaktifkan taktil dan proprioception sedini mungkin. Ya, nah kita masih punya satu slide lagi deh rasanya ya. Siap. Wah, baru. Tapi ini menarik Bunda ya. Soalnya, ini sudah slide terakhir Bunda. Ini slide terakhir. Oke. Nah itu kalau dilihat pada gambar yang kanan atas, yang gambar tangan ya, itu juga menceritakan bahwa jari jemari kita ini itu diaturnya oleh saraf-saraf yang beda posisi. Jempol, 2 jari telunjuk tengah, sama 2 jari manis kelingking itu dikendalikan oleh ujung-ujung dan jaringan sirkuit saraf yang beda. Jadi seperti kabel listrik tuh, kabel dari rumah kita sama rumah tetangga itu beda aliran tuh, tapi gardu induknya sama. Kita gardu induknya sama di otak, tapi aliran-alirannya beda-beda.
Jadi teman-teman, penting untuk kita mengamati sensitivitas sensor pada anak-anak supaya kita jadi paham. Hari ini kita memenuhi kurang lebih 75% deh informasi tentang sensori. Karena tentang mata, telinga, Ya. kulit, dan otot sendi itu sudah ketemu sebagai radar-radar informasi ke otak. Nah, classmates, untuk kita semua penting menemani anak-anak kita mulai dari bayi sampai usia 8 tahun supaya kemampuan awal dia sebelum mulai bergerak bisa macam-macam nih ya, itu pusat informasi geraknya dia, radarnya bisa on dengan baik. Itu penting dulu deh. Baru nanti kita ngomong tentang gerak lah, perilaku lah, dan lain-lain. Itu belakangan deh. Sekarang ini dalam rangka kita membedah bagaimana sih kerja otak itu ya, akan lebih baik kalau para orang tua, para pendidik, apalagi sekarang nih, kita pakai sistem belajar jarak jauh ya, PJJ kan. Nah, makin kita nggak bisa mengamati dan mengenali profil anak dengan spesifik, makin susah kita kenal sama anak didik kita. Anak kan belum ketemu tahun ajaran baru. Betul. Ya, tapi kalau sekarang classmate semua udah mulai tahu nih soal indera mata, penglihatan, pendengaran, tambah lagi hari ini ya taktil, proprioception, sama balance. Minta aja video 10 detik. Minta video 10 detik anak lagi apa aja boleh. Dari situ classmates jadi bisa mengamati, bisa ngeliat bagaimana kinerja, bukan kerja ya. Kinerja tuh performance ya, performance dari kemampuan penglihatan dan pendengaran bergabung terhadap keseimbangan. Ditambah kalau si anak-anak itu beraktivitas, goyang-goyang, mau ngambil barang, atau mau duduk tuh lucu kalau anak kecil kan, dia melepet, naik dikit-dikit terus uplak. Nah, itu upaya-upaya dia itu bisa sama classmates, para guru, teman-teman pendamping anak, minta di video sama orang tuanya. Bukan video yang dibuat secara khusus, tetapi natural. Misalnya anak diminta untuk menutup pintu, anak diminta untuk memindahkan gelas, anak diminta untuk berdiri jinjit, pegangan di kursi, apa aja deh boleh. Anak diminta nari dikit, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak yang belum terbiasa pengamatan neuroscience mungkin bingung ya. Jadi minta yang aktivitasnya sederhana-sederhana aja. Lalu mulailah amati bagaimana indera penglihatan dan pendengarannya secara organ ya, secara fisik ya. Matanya itu, bola matanya bekerja simetris enggak. Jadi kalau nengok kiri, dua-duanya ke kiri, nengok kanan, dua-duanya ke kanan. Jangan-jangan ada bola matanya satu yang lebih lambat kerjanya. Lalu minta anak itu didengarkan dengan lagu. Bikin video pendek lagi, dia bisa enggak mengikuti nada sedikit aja. Kalau bisa sedikit aja berarti pendengarannya berfungsi dong. Nah, setelah kita tahu penglihatan dan pendengaran berfungsi, mulai deh kita buat yang kombinasi sistem. Karena ingat, sekali lagi saya infokan bahwa untuk balance itu butuh informasi dari otot mata, organ di belakang telinga yang vestibular, dan otot-otot dan sendi, proprioception dan taktil.